cantik ini dok, dari abal-abal ini, kedepannya bakalan ada nggak untuk merazia krim-krim seperti itu? Kalau dari POM-nya ya, kalau dari Badan POM-nya sendiri saya kurang paham, tapi mereka mungkin ada punya schedule tersendiri ya. Kalau dari saya pribadi sih, saya lebih ke gimana caranya mengedukasi supaya orang-orang lebih paham cara-cara memilih krim yang bagus, yang nggak bagus. Saya senang sih diundang seperti ini, jadi orang bisa tahu karena kebanyakan juga banyak yang nggak tahu kan. Iya, Gimana benar. cara memilih krim yang bagus dan nggak bagus gitu. Karena Nah, efek dokter, sampingnya itu lumayan bahaya. iya efek sampingnya setelah Fadli dengar dari dokter tadi kan bahaya banget, jangka pendeknya itu Banget. bisa mual-mual, pusing, dan ke depan jangka panjangnya pun bisa sampai ke kanker, bukan kanker Ya, kulit aja, malah ke kanker yang lain ya kan yang dok ya? lain. Untuk ibu-ibu hamil bisa jadi keguguran atau cacat janin. Jadi emang bahaya. Tapi kebanyakan disepelekan. Nah, Gitu. dokter ada tips nggak misalkan nih, ada sekarang kan misalkan ada satu kasus dok ya, si cewek ini pernah salah pakai krim dan dia ibaratnya trauma lah memakai apa yang Produk-produk. namanya produk-produk kecantikan. Nah, kalau untuk secara alami sendiri ada nggak sih dok cara merawat kulit agar tetap glowing, cantik? Boleh di rumah dengan masker-maskeran dengan buah-buahan, boleh. Atau masker putih telur, itu juga boleh. Tapi harus disesuaikan dengan kondisi kulitnya masing-masing. Jadi nggak bisa sembarangan juga. Sebenarnya Oh, sih nggak perlu trauma, asalkan ketemu dengan dokter yang tepat, cari-cari tahu, tanya-tanya kalau ada yang diragukan. Kalau misalnya pun nggak mau pakai produk dari dokter tersebut, bisa konsultasi dulu. Karena setiap orang kondisi kulitnya berbeda, jadi kita nggak bisa bilang, oh yang nggak pakai krim harus pakai ini, itu kan nggak bisa. Jadi tergantung kondisi kulitnya masing-masing. oke. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih dok Ya, dari boleh. Facebooknya Ibu Yambi. Mhm. Dari Hurip Yuli Edi. Nah, dia bertanya kepada dokter nih, dokter udah punya pasangan belum? Gitu. Anak Enggak saya bercanda. dua. Bercanda dok. Nih pertanyaannya gini, kulit Nah, keriput untuk kulit keriput pakai apa supaya kencang kembali gitu dok? kalau secara alami, nah kulit keriput itu tergantung jenis kulitnya nih, kulitnya kering atau berminyak. Kalau kulit Boleh. kering, ya, kalau kulitnya kering itu memang otomatis lebih gampang keriput dibandingkan dengan orang yang kulitnya berminyak. Gitu. Jadi kalau kulit kita kering, sebaiknya usahakan minum air putih yang rutin. Jadi jangan sampai kurang minum air putih. Terus aktivitas jangan terlalu sering di dalam ruangan ber-AC, karena itu juga bikin kulit jadi terlihat seperti lebih keriput. Kalau ada waktu, ya perawatan juga sih. Itu Perawatan penting juga. sama dokter gitu ya, perawatannya. Oh, boleh. Itu kan kalau kulit kering dok, kalau misalkan kulitnya berminyak dok gimana? Biar apa nih? Biar keriputnya hilang, biar Ya cepat bersih. kalau kulit berminyak sebenarnya lebih lama tuh keriput. Maksudnya muncul keriputnya itu tidak Oh, cepat, oke. lebih cepat pada kulit yang kering. Oke, oke. Gitu. Karena kulitnya berminyak, jadi memang sepertinya dengan keriput dia tidak terlalu bermasalah. Biasanya kulit berminyak itu lebih bermasalah dengan jerawat. Oh Gitu. gitu. Berarti Kalau ada positifnya juga ya kulit berminyak itu dok ya, ya? benar. Yang penting dirawat. Kalaupun kulit berminyak dibiarkan kotor terus-terusan, nggak pernah cuci muka, males cuci muka ya jadi berjerawat ya itu juga nggak Iya. bagus. Minyaknya bisa dibuat gorengan gitu dok ya? Ya, kalau Nah kulit ini ada. kering ya otomatis jarang berjerawat kan, tapi itu tadi dia lebih gampang keriput. Nah, kalau misalkan dok untuk perawatan kulit yang paling gampang lah istilahnya itu apakah yang berminyak atau yang kering dok? Tergantung masalahnya ya, sama aja sih sebenarnya kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing tuh. Si kulit berminyak dia lebih gampang berjerawat, tapi dia untuk keriput agak lama. Sedangkan kulit kering dia lebih cepat berkeriput, tapi dia nggak berjerawat. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing sih, lebih kurang sama aja kalau untuk perawatannya tergantung kondisi kulit. Oke, kita bacain Gitu. pertanyaan lagi dok ya. Ini Boleh. dari Eko Prasetyo nih.
Dok, mau tanya dok, penanganan untuk jerawat batu itu seperti apa? Ada yang bilang jangan diapa-apain karena nanti hilang sendiri atau perlu dengan penanganan obat-obat kecantikan, gitu. Nah, jerawatnya jerawat batu ya, mungkin maksudnya jerawat yang lagi meradang gede-gede gitu ya. Nah, kalau dibiarkan sebenarnya jerawatnya pun sulit hilang karena jerawat itu sendiri sebaiknya diobati gitu. Kalau dibiarkan sendiri, kadang-kadang dia malah menyebar nih, malah si jerawatnya itu jadi makin banyak. Tapi kalau sebelumnya sering pakai krim-kriman, dilihat juga dulu riwayat pemakaian krim sebelumnya. Pernah nggak tuh pakai krim-krim yang kita omongin tadi, krim yang abal-abal tadi? Nah, kalau pernah pakai krim-krim seperti itu, ya di stop dulu krimnya, jangan dipakai kalau dia pakai krim seperti itu. Jadi diistirahatkan dulu kulitnya, tapi jangan dipencet-pencet si jerawat. Dikompres-kompres dengan air dingin boleh, atau dengan es batu boleh, tapi dilapisi dengan handuk halus. Itu buat mengurangi peradangan di kulit. Gitu. Kalau bisa memang dikonsultasikan ke dokter yang dipercaya. Jangan dibiarin dan jangan dipencet juga ya. Oh, jadi benar-benar dibiarin itu memang benar dok ya? Dibiarin dulu gitu, dikompres kalau aja. Kalau sebelumnya dia pernah pakai krim-krim yang seperti itu. Kalau sebelumnya dia pernah pakai krim yang abal-abal tadi, yang berbahaya tadi, nah, sebaiknya diistirahatkan dulu. Jadi rajin cuci muka aja. Rajin cuci muka di sini maksudnya 2 kali sehari cuci mukanya. Boleh dikompres mukanya dengan air es atau es batu, tapi dilapisi dengan handuk halus supaya mengurangi peradangan. Terus kurangin ini begadang, itu juga pengaruh. Makanan yang berminyak, yang terlalu pedas, itu juga pengaruh. Jadi harus dijaga juga makanannya, banyakin makan buah dan sayur. Gitu. Tapi memang untuk hasil yang lebih maksimal, untuk benar-benar ngilangin jerawat, ya sebaiknya dikonsultasikan ke dokter yang dipercaya. Itu luar biasa sekali. Dok, ada pertanyaan lagi, karena memang tugasnya Fadli itu nanya gitu ya. Iya, silakan. Apa namanya, kita Fadli mau nanya sama dokter, sebaiknya perawatan wajah itu jangka waktunya berapa minggu sekali dok? Nah, kalau untuk facial sendiri, biasanya sih facial ya, karena kan membersihkan sel kulit mati, mengangkat komedo, biasanya itu ideal 2 minggu sekali. 2 minggu sekali untuk perawatan. Sama aja. Tapi kalau tergantung kondisi kulit, tapi kalau kulitnya lagi berjerawat parah banget, itu tidak disarankan untuk facial, karena nggak boleh dipencet-pencetin. Nah, kegunaan facial ini sendiri beda lagi treatmentnya. Ya, kalau menurut Fadli dok, facial itu kan dia mengeluarkan apa namanya ya, kayak komedo, minyak di wajah, kotoran. Gitu kan. Nah, tapi setelah facial sendiri itu kan dia meninggalkan bekas kayak lubang-lubang kecil di kulit wajah gitu. Itu apakah berbahaya atau gimana dok? Pori-porinya terbuka maksudnya ya? Iya benar. Sebenarnya itu tergantung cara pengerjaannya. Kalau pengerjaannya yang tepat, dia nggak akan bikin pori-porinya jadi gede. Karena biasanya itu kita ada alat lagi buat nutupin pori-pori. Jadi insya Allah sih aman kalau di tempat yang tepat dan cara pengerjaannya juga tepat. Itu Mas Fadli. Kita kembali ke krim lagi dok. Krim itu kan diproduksi sebenarnya untuk wanita. Nah di zaman sekarang. Tidak untuk wanita kan, juga sih, cowok juga banyak. Apakah sama apa namanya krim? Nanti kan kalau misalkan contohnya Fadli nih tiba-tiba ke klinik kecantikan mau apa Pak? Mau beli krim wajah untuk istrinya, enggak untuk saya gitu? Gimana maksud Fadli itu ada spesifikasi ini enggak detail nggak yang untuk cowok? Ya, yang untuk cowok tuh krimnya seperti ini, yang untuk cewek krimnya seperti ini. Ada pembedanya nggak dok? Gitu. Sebenarnya sih tergantung kondisi kulitnya lagi, balik-balik lagi ke permasalahan kulitnya. Kondisi kulit lagi ya? Iya, jadi nggak masalah sebenarnya. Konsultasikan aja dulu. Kalau ke klinik kecantikan ya ketemu dulu sama dokternya. Tanya kondisi kulit saya seperti apa, cocoknya pakai yang apa. Gitu. Kalaupun nanti dikasih resep racikan seperti yang saya bilang tadi, boleh tuh Fadli nanya nih ke dokternya, dok isi obat saya apa aja sih?
Kadang-kadang Oh. kan, kadang-kadang kan kita penasaran nih kandungan obat kita apa, itu boleh ditanyakan. Ada indikasi nggak saya pakai itu? Boleh ditanyakan. Gitu. Jadi dokter sendiri udah banyak nggak sih dok nanganin pria yang perawatan wajahnya? Kalau cowok sih lumayan banyak, lumayan banyak. Iya, Ya cowok nggak apa-apa tergantung sih ya sebenarnya. Ya kan ya sekarang nggak apa-apa. zamannya, kan karena kan wajah itu kan hal yang pertama dilihat kalau ketemu orang kan dok ya. Jadi Iya, buat tribuners yang cowok-cowok pengen perawatan wajah nggak usah malu dok ya harusnya ya. ya nggak apa-apa karena perawatan itu kan bukan buat kulit jadi putih, tapi buat kulit jadi lebih bersih, lebih sehat, lebih cerah. Jadi intinya itu sebenarnya. Jadi jangan mikir, ah saya perawatan harus jadi putih. Nggak gitu. Masa muka putih lehernya hitam kan lucu. Saya Jangan udah sampai nahan itu begitu. kan tadi dok. Nah itu, jangan sampai begitu. Kalau perawatan yang benar, dia bikin kulit jadi sehat, jadi cerah, bukan putih pucat. Nah, Oke. balik-balik lagi ke krim yang tadi, biasanya itu bikin putih pucat ya. Ya dulu sih Fadli sempet tapi nggak pucet banget sih dok, nggak pucet banget. Ya putih lah Alhamdulillah, dulunya. belum sampai pucat. Tapi itu kalau misalkan diteruskan, efek sampingnya bisa yang kelihatan urat-uratnya gitu dok ya? Kalau Iya, memakai krim bisa sampai polamid. ke situ ya yang bahayanya ke organ-organ tubuh kita tadi. Karena Hmm, efeknya sih nggak dilihat dalam jangka waktu pendek, dalam jangka waktu panjang itu baru terasa. iya benar Kayak sih. ke kanker ataupun ke ginjal hati biasanya itu efeknya tahunan setelah pakai baru kerasa. Jadi nggak hari ini pakai besok sakit enggak, kecuali efek jangka pendek tadi yang seperti mual, pusing. Nah itu iya terasa dia dalam jangka waktu singkat. Tapi Ya. efek-efek yang berat Tadi tadi waktu biasanya itu jangka waktu panjang. waktu pakai krim yang itu ternyata efeknya memang itu sih, efeknya mual, gemeteran gitu dok. Ternyata bukan karena krim, Fadli tanya karena Fadlinya lapar dok, belum makan soalnya. Kirain efeknya jadi putih gitu kan? Kalau putih udah pasti dok, putih banget. Pasti Memang ya. ini pengakuan dari yang pernah melakukan lah ya intinya ya sekarang. Ah, Pernah memakai ya maksudnya. Memang ah. dalam jangka waktu 2 minggu dulu, tapi itu waktu masih lama, udah lama banget, waktu masih bujangan. Tadi pakai itu krim. Dalam waktu 2 minggu itu memang wajah itu kelihatan berseri langsung dok. Memang Iya, perubahannya itu memang drastis sekali. Ketemu teman, wow sekarang udah cerahan ya mukanya. Iya pakailah krim ini gitu kan. Ternyata setelah Fadli kenal sama dokter, itu yang salah ya ternyata ya. iya. Itu kan malah ngikis kulit dia. Iya Kulit sih, jadi Fadli juga rusak. berpikir karena saking cepatnya efek sampingnya tadi kan, jadi Hmm, Fadli berpikir ini kayaknya dia ngikis, soalnya pas kita pakai tunernya itu perih. perih, iya perih. Perih ya. Nah, Uh, biasanya selain perih, kadang-kadang itu pas kita pakai krim seperti itu ada rasa terbakar. Muka pas gitu. pakai krim itu jadi panas, rasa terbakar, keluar rumah kena matahari sedikit sudah merah-merah kayak kepiting rebus. Biasanya area sini nih, paling Iya, gampang iya. sensitifnya di area daerah mulut ini. Uh, Kalau di stop, gimana setelah stop kemarin? ya mukanya nggak jerawatan sih, cuman kusam aja Hmm, gitu. kusam. Karena tiap orang itu berbeda. Hmm. Jadi nggak bisa kita samakan, oh dia stop krim langsung pasti flek hitam atau pasti jerawatan, tiap orang berbeda. Karena efeknya itu kan macam-macam ya. Mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan enggak kena ke Jangan Fadli. doakan dok. Ya makanya dibilang mudah-mudahan jangan, mudah-mudahan enggak kena ya. Iya, iya, iya. Iya. Jadi Kalau Fadli kayaknya